Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farhani Aulia dengan NIM 2214201065, Prodi S1 Keperawatan kelas 1B, dosen pembimbing Nurse Imelda Rahma Yunia Kartika MCAP dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarafan. Saraf merupakan jaringan kompleks yang mengatur dalam tubuh manusia. Fungsinya menerima dan menyampaikan informasi, kemudian mengumpulkan informasi dari dalam maupun keluar tubuh. Sistem-sistem persyarafan. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan saraf tepi. A. Sistem saraf pusat. Saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. A. Otak adalah pusat yang mengatur dalam tubuh. Otak memiliki tiga bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Cerebrum dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal bagian depan, lobus parietal atas, lobus temporal samping, dan lobus occipital belakang. Kemudian cerebellum terletak di bawah cerebrum pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Cerebellum juga memiliki dua belahan. Cerebellum bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Kemudian brainstem adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. B. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah organ yang terhubung langsung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Organ ini berfungsi membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. C. Yang terakhir, neuron. Neuron adalah sekelompok sel yang membangun sistem saraf pusat yang jumlahnya ada miliaran di tubuh manusia. Neuron terbagi menjadi 3, yaitu sensorik, motorik, dan intermediate. 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf yang kedua, yaitu sistem saraf tepi. Saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. A. Sistem saraf somatik melibatkan bagian tubuh yang dapat dikendalikan sesuka hati atau hal yang disadari. B. Dan sistem otonom berfungsi untuk menjalankan tugas yang tidak kamu sadari, seperti bernapas, detak jantung, dan metabolisme tubuh. Nah, sistem otonom ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. Dalam sistem persarafan ini ada 12 pasang saraf kranial, di antaranya 1. Olfaktori, 2. Optik, 3. Okumulator, 4. Troklear, 5. Trigeminial, 6. Abdusen, 7. Facialis, 8. Vestibulocalaris, 9. Glosopharyngeal, 10. Vagus, 11. Spinal accessory, 12. Hipoglossus. Kemudian ada yang dinamakan dengan gerak refleks, yaitu gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respons segera setelah adanya rangsangan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Endokrin ini dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat berpengaruh dalam tubuh.
Nah, kelenjar endokrin terdiri atas 8 macam, yaitu hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. 8 macam ini dibedakan berdasarkan letak-letaknya. 1. Kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini merupakan kelenjar endokrin yang terbesar, letaknya di bawah hipotalamus. Pituitari dibagi atas bagian posterior dan anterior. Posterior menghasilkan hormon antidiuretik, hormon atau ADH yang berfungsi menjaga kadar air dalam tubuh. Sedangkan anterior menghasilkan hormon tiroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. 2. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak, letaknya di bawah otak besar. Menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi menimbulkan ngantuk dan mengatur irama tidur alami. 3. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu, letaknya di bawah jakun. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin yang berfungsi untuk proses metabolisme perkembangan mental dan menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. 4. Kelenjar paratiroid, letaknya di bawah tiroid, menyekresi atau 1 hormon saja, yaitu paratohormon yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 5. Kelenjar timus, letaknya di tengah rongga dada, menghasilkan hormon timosin yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. 6. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit korteks dan bagian dalam medula, letaknya di atas depan ginjal. Korteks menghasilkan hormon korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen yang berfungsi mengatur reabsorpsi air pada ginjal, mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, glikogen menjadi glukosa, dan membentuk sifat kelamin sekunder pria. Sedangkan medula menghasilkan hormon epinefrin dan non-epinefrin yang berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. 7. Kelenjar pankreas. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah, letaknya di belakang dan sedikit di bawah lambung dalam abdomen. Menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen yang berfungsi mengubah glukosa ke glikogen dan sebaliknya sehingga kadar gula darah meningkat. 8. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. A. Wanita. Ovarium mensekresikan estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini dihasilkan hanya pada wanita yang berfungsi dalam pubertas fisik wanita, mengatur siklus reproduksi seperti siklus menstruasi dan mempersiapkan kehamilan. B. Pria. Testis menghasilkan hormon pria testosteron yang berfungsi dalam pubertas fisik pria dan berperan dalam sistem reproduksi untuk spermatogenesis. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Bagian-bagian organ reproduksi adalah: pertama, pada pria, organ penyusun sistem reproduksi pria terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ eksternal luar dan organ internal dalam. Untuk organ bagian luar terdapat penis, skrotum, dan testis. A. Penis merupakan organ eksternal pada sistem reproduksi pria. Fungsinya adalah sebagai jalan keluar urin dan sel sperma. B. Skrotum merupakan kantong pembungkus testis. Fungsinya sebagai sistem kontrol suhu pada tubuh. C. Testis kelenjar. Reproduksi pada laki-laki adalah sperma. Jadi, testis merupakan organ reproduksi pada pria yang menjadi sumber spermatozoa. Testis biasa disebut buah pelir yang berbentuk lonjong. Terdapat sisi kiri dan kanan yang berada dalam skrotum, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sedangkan organ bagian dalam yaitu epididymis, vas deferens,
vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbourethral, dan uretra. 2. Pada wanita, organ penyusun sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ internal dalam dan eksternal luar. Organ reproduksi bagian dalam vagina adalah serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. A. Vagina. Fungsinya menahan penis dan menyimpan semen atau mani, serta tempat keluarnya darah menstruasi, jalan keluar bayi, dan jalan masuk sperma. B. Serviks. Berfungsi untuk melindungi rahim. C. Uterus. Berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin, tempat embrio ditanam dan berkembang menjadi bayi. D. Tuba fallopi atau oviduct. Berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. E. Ovarium atau indung telur. Berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon perempuan. Sedangkan bagian luar terdiri dari mons pubis, labia, klitoris, vestibular, bulbs, dan kelenjar Bartholin. A. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. B. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. C. Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. D. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepus. Labia minor sisi kiri dan kanan bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. E. Vestibular bulbs adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. F. Kelenjar Bartholin. Kelenjar ini memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh, keseimbangan, reabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pada manusia, sistem ini terdiri dari dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dan uretra. 1. Ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ untuk menyaring kotoran dari dalam darah. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh dan menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. 2. Ureter berupa tabung tipis di dalam panggul, berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih, tempat penyimpanan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Keinginan berkemih dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Yang keempat, uretra, tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Jadi, urin dikeluarkan melalui uretra. Uretra wanita jauh lebih pendek daripada uretra pria. Wanita hanya 4 cm panjangnya, sedangkan pada pria 20 cm. Fisiologi sistem perkemihan ada 4, yaitu proses filtrasi, absorpsi, augmentasi, dan proses sekresi. Proses dan cara kerja perkemihan. A. Darah memasuki setiap ginjal melalui banyak arteri kecil. B. Ginjal menyaring darah, memisahkan racun dari nutrisi. C. Vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. D. Produk limbah dan urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih. E. Kandung kemih menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan. F. Urin dikeluarkan tubuh melalui uretra.
Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dilakukan dengan dua cara, yaitu respirasi dada dan perut. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernapasan kita. 1. Cavum nasalis atau rongga hidung adalah indera penciuman, organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Fungsinya untuk menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau filter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir atau mukus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. 2. Faring atau tenggorokan merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Faring juga merupakan percabangan dua saluran yang berhubungan, menghubungkan mulut dan kerongkongan. Fungsinya sebagai penghangatan, pelembapan, penyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. 3. Laring atau pangkal tenggorokan yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Epiglotis merupakan tulang rawan elastis yang ditutupi dengan selaput lendir yang terletak pada pintu masuk, laring, dan dasar lidah. Pada saat bernapas, epiglotis terbuka, tetapi pada saat menelan, epiglotis menutup laring. 4. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. 5. Bronkus memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronchiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronchiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru dan memastikan udara dari mulut atau hidung di alveoli dengan bersih. 6. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Bagian lobus paru-paru kanan. Atas terdapat lobus superior, tengah lobus medulus, paling bawah lobus inferior, sedangkan bagian kiri hanya ada 2 bagian, atas dan bawah, yaitu lobus superior dan inferior. 7. Alveoli, rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil, bentuknya bulat poligonal. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. 8. Pleura, selaput tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Normalnya terdapat sedikit cairan dalam rongga ini yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernapas. Nah, bagaimana sih cara kerja sistem pernapasan pada manusia? Begini caranya. A. Ketika menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi ke udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus
dan bronchiolus. Kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Selanjutnya, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronchus, trakea hingga keluar melalui hidung. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi yang keenam, yaitu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal, yang itu kata muskuloskeletal berasal dari gabungan antara kata musculus yang berarti otot dan skeletal yang berarti kerangka atau tulang. Tulang menjadi kerangka bagi otot dan jaringan ikat lainnya. Muskuloskeletal terdiri atas muskuler atau otot, otot, tendon, dan rangka atau ligamen. Skeletal, rangka terdiri dari tulang dan sendi. 1. Otot. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer atau utama, terutama terdiri dari sel-sel otot yang khusus untuk berkontraksi, berfungsi sebagai pergerakan dalam bagian organ internal tubuh, sebagai produksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal, sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur terhadap gaya gravitasi. Ciri-ciri otot: kontraksi, ekstabilitas, ekstensibilitas, elastisitas. 3 jenis jaringan otot yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. A. Otot rangka merupakan bagian terbesar tubuh kita, berfungsi mengatur gerak pada tulang sebagai alat gerak aktif. B. Otot polos. Sebagian besar sel otot polos ditemukan di dinding saluran dan organ berongga, berfungsi mengatur kontraksi, kerja organ pencernaan, pernafasan, reproduksi, dan lain-lain. C. Otot jantung merupakan otot lurik, disebut juga otot saran lintang involunter. Fungsinya untuk memompa darah ke pembuluh darah untuk sirkulasi ke seluruh tubuh dan menyimpan energi. Tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat bersifat fleksibel. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot. Ligamen. Ligamen merupakan pembalut atau selubung yang sangat kuat. Jaringan bersifat elastis. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. 2. Yang selanjutnya, tulang atau rangka merupakan tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk otot melekat pada tulang, melindungi sumsum tulang, dan tempat penyimpanan bagi mineral. Pembagian rangka aksial terdiri dari cranium, falcoraneum, sternum, costae, humerum, pelvis, dan vertebra. Pembagian rangka apendikular bagian atas terdiri dari scapula, clavicula, humerus, ulna, radius, carpal, metacarpal, phalanges. Bagian bawah terdiri dari femur, tibia, fibula, calcaneus, patula, tarsal, metatarsal, pangles pedis, digiti, pangles pedis. Sendi. Persendian adalah hubungan antara dua tulang, memudahkan terjadinya gerakan. Nah, oke, kita bakalan masuk nih teman-teman ke materi yang ke-7, yaitu sistem integumen. Apa sih sistem integumen itu? Oke, kita bakalan bahas di materi yang sekarang. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Struktur kulit dan aksesorisnya. Aksesoris yang dimaksud di sini terdiri dari kulit dengan kelenjar-kelenjarnya, rambut, kuku, dan reseptor-reseptor khusus pada kulit. Kulit terbuat dari beberapa lapisan sel dan jaringan yang diikat oleh struktur, yaitu jaringan ikat. Apa saja sih struktur-struktur pada kulit?
Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. 1. Epidermis, lapisan kulit paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Epidermis berfungsi sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Ada 4 sel, yaitu lapisan epidermis, yaitu keratinosit, melanin, Langerhans, Merkel. 2. Kemudian dermis. Lapisan di bawah dermis atau bagian tengah terdapat berbagai komponen seperti akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Berfungsi membantu mengatur suhu tubuh. 3. Yang terakhir ada hipodermis, lapisan terdalam yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Berfungsi sebagai penahanan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, menyimpan cadangan, pertahanan suhu tubuh, serta memproduksi hormon leptin. Nah, saat terjadi luka pada kulit, bagaimana sih proses penyembuhan luka tersebut? Yang pertama ada fase hemostasis atau pembekuan darah. Yang kedua ada fase inflamasi atau peradangan. Yang ketiga ada fase proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Dan yang terakhir ada fase pematangan atau penguatan jaringan. Oke, kita bakalan masuk ke materi kita yang ke-8, yaitu sistem kardiovaskuler. Apa sih sistem kardiovaskuler? Yaitu sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskuler antara lain: 1. Sebagai alat transportasi mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel. 2. Sebagai pengatur atau regulasi yang berperan dalam menyampaikan hormon ke organ target, serta berperan dalam regulasi suhu. 3. Sebagai proteksi, ikut berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah. Oke, kita masuk ke jantung. Struktur organ jantung: vena cava superior atau vena cava, vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Selanjutnya ada aorta. Aorta atau arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta berada di bagian atas organ jantung Anda. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis, arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Ada lagi yang namanya katup aorta atau katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsinya untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Ada atrium. Atrium atau bentuk jamak atria yang artinya sama dengan serambi. Letak atrium ada di 2 ruangan teratas pada 4 ruang utama organ jantung. Fungsi dari atrium kiri menerima darah yang berasal dari organ paru-paru mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Fungsi atrium kanan menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Selanjutnya ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Fungsinya membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia.
Katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ataupun katup tricuspid, yakni katup yang terdiri atas 3 bagian katup daun. Memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Ventrikel atau 2 ruang kosong dari 4 ruangan pada bagian bawah organ jantung. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Katup mitral. Bicuspid atau katup mitral, katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Fungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Vena cava inferior, vena terbesar pada tubuh manusia. Fungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Lapisan otot jantung. Lapisan perikardium merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung dan terbagi lagi menjadi 2 macam lapisan, yaitu perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru. Yang kedua, perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parietal. Lapisan miokardium, lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Lapisan endokardium, lapisan ini merupakan lapisan terdalam atau lapisan yang berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Katup atrioventrikular, katup atrioventrikular yang berada di antara atrium dengan ventrikel, fungsinya membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Dinding jantung. Dinding jantung bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yakni endokardium atau terdalam, kemudian miokardium bagian tengah, serta epikardium yaitu bagian terluar. Fungsinya membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Jantung atau bilik kiri, aorta, arteri, kapiler atau seluruh tubuh, vena, jantung atau serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Jantung, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung atau serambi kiri. Oke, kita masuk lagi ke materi kita yang ke-9. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem hematologi. Sistem hematologi adalah komponen darah dan fungsi-fungsinya. A. Hemoglobin. Hemoglobin adalah zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen atau O2 dan karbon dioksida CO2 dalam tubuh. 1. Fungsi hemoglobin antara lain: A. Mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh. B. Mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh. C. Membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Oke, kita masuk ke trombosit atau platelet. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Fungsi trombosit membantu proses pembekuan darah. Proses di mana trombosit membentuk gumpalan disebut dengan adesi.
2. Membantu melawan virus yang menginfeksi tubuh. 3. Membantu proses penyembuhan luka. 4. Menutup luka dan mencegah darah bocor keluar. C. Eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, agak mirip dengan donat. Eritrosit atau sel darah merah sendiri memiliki tugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh manusia. Jumlah eritrosit normal adalah 1. Pria 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter darah. 2. Wanita 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter darah. 3. Anak-anak 4 sampai 5,5 juta. D. Leukosit sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Jumlah leukosit normal berbeda-beda pada setiap usia. Kondisi normal kadar leukosit orang dewasa adalah 3.500 sampai 10.500 per mikroliter darah. E. Imun atau imunitas. Imunitas atau kekebalan adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan. Ada 3 jenis imun. 1. Imun alami, yaitu imun yang sudah ada pada manusia sehat. 2. Imun buatan, yaitu imun yang ada karena adanya rangsangan seperti setelah pemberian vaksinasi. 3. Imun pasif, yaitu imun yang terjadi karena injeksi antibodi dan serum. Oke teman-teman, kita nih masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-10, yaitu kita bakal membahas tentang sistem pencernaan. Oke, apa sih sistem pencernaan itu? Bakal kita bahas ya. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimiawi dan mekanik terjadi yang dibantu oleh organ aksesori yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus sebelum ditelan. Kerongkongan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung yang terletak di antara tenggorokan dan lambung. Yang kedua ada lambung. Lambung merupakan organ yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan yang terletak di antara kerongkongan dan usus, halus di bagian atas perut. Zat-zat yang dapat diserap di lambung hanyalah air dan alkohol, sedangkan zat-zat makanan yang lain harus menjalani proses pencernaan. Yang ketiga ada usus halus. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa atau sebelah dalam, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik yang berada di atas usus halus, dimulai dari sisi kanan bawah tubuh lalu berakhir di sisi kiri bawah tubuh. Usus besar merupakan sekitar 5-6 meter yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Rektum dan anus. Rektum akan sementara menampung fases sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan energi dan panas melalui proses fisika dan kimia.
Metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Yang kedua sebagai penyedia energi yang diperlukan saat beraktivitas sel berlangsung. Dua, ada anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berbalik dengan katabolisme. Anabolisme memiliki tiga tahap. Yang pertama, produksi. Yang kedua, monosakarida, asam amino, dan nukleotida. ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Asam amino, monosakarida, dan nukleotida reaktif diubah menjadi molekul kompleks. Oke teman-teman, selesai sudah materi kita. Ada 10 materi yang kita bahas ya teman-teman. Cukup panjang, tapi ya mudah-mudahan dari penjelasannya Lia bisa diambil kesimpulannya secara singkat, padat, dan jelas. Dan mudah-mudahan lebih cepat untuk dipahami dan sama-sama belajar untuk kedepannya. Semangat! Nah, oke, sebelum Lia tutup video kali ini, Lia punya pantun nih buat kalian semua. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.